Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin rahimakumullah. Seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berkata dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faydur Rahmani. Beliau berkata, "Dhihabu dinikum bi arba'in." Hilangnya agamamu itu karena 4 faktor. Pertama, bi annakum la ta'lamuna ma ta'malun. Karena kalian tidak mengetahui apa yang kalian amalkan. Kalian tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan. Padahal al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu mendahului amal. Banyak orang dia melakukan sesuatu tapi tidak tahu. Satu ketika ada orang ingin dinikahkan. Saya tanya, "Bapak ke rumah saya sama siapa?" "Sama calon istri saya." "Berapa orang?" "2 orang." "Loh Pak, walinya mana? Saksinya mana?" Karena pernikahan itu harus ada wali, ada saksi. Loh, ini duda mau dan janda mau menikah, ternyata tidak tahu bahwa dalam nikah itu harus ada wali, ada saksi. Banyak lagi. Satu ketika saya bersama dengan santri ada acara rihalah ke pantai. Malamnya ngobrol-ngobrol, saya bicara tentang cerai. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kau kutalak," maka jatuhlah talak meskipun belum nyampe pengadilan agama. Secara fikih, ini ada Pak Fakih yang ahli dalam fikih, berarti telah cerai. Meskipun orang tersebut mengatakan tanpa ada saksi, katakan, "Kau kuceraikan," kue tak pegat, itu hukumnya sudah cerai. Ternyata di balik itu ada seorang wanita mendengar pembicaraan kami, lalu konfirmasi, "Apa benar Ustadz?" "Benar." "Duh, saya punya saudara gitu Ustadz, kue tak pegat kelon meneh, kue tak pegat kelon meneh, kue tak pegat kelon meneh." Nek dihitung-hitung udah talak 3 lebih itu. Pada ketika talak udah 3 jatuh, ndak boleh rujuk lagi. Kalau rujuk harus cerai dulu, selesaikan masa iddah, si wanita nikah lagi sampai hubungan suami istri dengan suami barunya, nanti tinggal mati atau cerai, selesaikan masa iddah, baru ada nikah baru lagi. Ternyata banyak orang nikah itu tanpa ilmu pernikahan yang jelas. Sehingga apa? Kadang-kadang status di atas kertas masih suami istri, hakikatnya secara agama sudah berpisah. Maka tahun 2014 saya pernah menulis novel dengan judul "Berzina dengan Istri". Berzina kok dengan istri. Nah, yang kedua, bi anakum la ta'maluna ma ta'lamun. Karena kalian tidak mau mengamalkan apa yang kalian ketahui. Nah, ini bahaya. Kadangkala Masya Allah zaman sekarang ini orang sudah tahu tidak boleh diterjang,
Banyak hukum-hukum yang semua orang tahu. Orang bodoh sekalipun tahu korupsi itu haram. Orang bodoh sekalipun tahu berbuat zalim itu haram. Orang bodoh sekalipun tahu memutuskan silaturahmi itu haram. Orang bodoh sekalipun tahu durhaka kepada orang tua itu haram. Tetapi itu masih sering terjadi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada orang mengajukan gugatan pengadilan pada orang tuanya sendiri dengan alasan orang tuanya utang tidak nyaur. Padahal Nabi bersabda, anta wa malu kali abika, kamu dan harta-hartamu itu milik orang tuamu. Andai kata bapak saya, bapak HP saya oleh bapak saya dihilangkan, saya tidak berhak marah. Andai kata bapak saya pinjam motor saya, kemudian motornya hilang, saya tidak marah. Kenapa? Anta wa malu kali abika. Sehingga jangan sampai ada istilah orang tua utang sama anak. Terlarang sudah. Betapa durhakanya kalau orang tua saya utang sama saya. Kasih. Bukan sebaliknya. Aku krungu pengajian dek Senin kae ora oleh wong tua utang karo anake. Kowe aja utang karo aku, Mbok. Bukan begitu. Kasih. Ini. Banyak orang tahu tapi tidak mau mengamalkan apa yang diketahui. Hukum-hukum yang gampang itu pun ditinggalkan. Kuno kayak atau apa rasanya. Yang ketiga, bi annakum la tata'allamuna ma la ta'lamun fatabaquna juhala. Karena kalian tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu apa yang tidak kalian ketahui, maka kalian menjadi tetap bodoh. Beberapa waktu yang lalu teman saya meninggal dunia. Penyakit dari diabetes merambat gagal ginjal, merambat stroke, merambat jantung. Komplikasi, meninggal dunia. Anak-anaknya dipondokkan. Setelah meninggal dunia, maka anak yang pertama yang mondoknya paling lama bilang sama ibunya, Bu, ini masih masa iddah. Ibu ndak usah keluar-keluar, di rumah saja. Sholat di rumah saja, Bu. Ibunya kaget. Apa ini mesti kok ora oleh? WA sama saya. Mas, jere anakku ki, aku kon nek omah wae. Mosok gak jamaah ning masjid. Saya bilang, katanya masih masa iddah. Secara fikih anak jenengan sudah benar. Cuman kalau di masyarakat, karena masyarakat belum tentu tahu bab iddah, maka menjadi aneh. Nanti pasti jadi gunjingan. Tapi secara fikih anakmu benar. Misalnya harus mengatakan apa adanya. Karena apa? Ya mohon maaf. Orang ngaji itu biasanya babnya itu aja. Ini ruah Sakban toh, nanti bab puasa nisfu Sakban. Besok Ramadan bab man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sebulan untuk keluar ayat itu, hadis sama ayat itu. Ya ilah jamluk terus itu. 30 pembicara itu sama ayatnya sama hadisnya. Nanti Syawal wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Nanti Dzulqa'dah wa atimul hajja wal umrata lillah. Nanti Dzulhijjah fasholli li rabbika wanhar. Nanti Muharram itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nanti Maulid laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nanti Rajab subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Iku muter sejak saya kecil sampai saya punya anak gede-gede. Benar anak jenengan.
Akhirnya dipraktekkan. Ada acara arisan keluarga ndak datang. Keponakannya ngizinkan. Bule ndak datang karena masih masa iddah 4 bulan 10 hari. Tonggoni langsung pak. Oh alah opo kuwi? Ajaran opo kuwi? Agak entuk ustaz kok ngendi kuwi? Kenapa? Karena orang tidak tahu dan tidak mau tahu. Masa iddah. Alah gini aku kayak bojoku mati aku terus dolan-dolan malah dibanggakne ngono. Ini loh masalahnya itu. Kadang suaminya meninggal malah bajul sing layat repot toh. Matur nuwun ya. Ya sing sabar wae Mbak. Oh sabar kok. Aku sabar nunggu kowe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah. Lah ini banyak orang tidak tahu dan tidak mau belajar tentang muamalahnya, tentang munakahatnya, tentang mawarisnya. Mawaris terutama. Saya pernah bincang-bincang dengan seorang kiai. Tidak saya sebut namanya. Nanti namanya pencemaran nama baik. Kiai. Kula niku gumun. Banyak orang kemenak itu tidak paham ilmu mawaris. Pak kiainya bilang, aku ya ora tak menguasai sih Mas. Waduh, malah saya tidak enak ngomong gitu. Mawaris, ada cerita. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri dan 1 orang adik laki-laki. 1 orang istri tidak punya anak, sudah tua, tidak punya anak. Kalau ilmu mawaris, maka istri dapat 1/4 karena suami tidak meninggalkan anak. Sisanya 3/4 bagian adik laki-laki karena asobah. Tapi konsultasi, yang dimintai konsultasi orang tidak ngerti fikih. Apa akibatnya? Istri karena tidak punya anak tidak dapat jatah warisan, semua dikasih ke adiknya. Dan apa yang terjadi? Entek-entekan. Punya anak, punya menantu, ngedal-ngedol. Maaf, orang curang dalam mawaris itu bahaya, bener bahaya. Maka saya bilang sama istri saya, pokoknya ojo pisan-pisan. Nek ngalah rapopo, nek menang-menangan ojo ngantek gitu. Nah, ini karena apa? Karena tidak tahu. Sehingga apa? Sehingga tetap bodoh. Ketika bodoh apa? Menganggap bahwa sesuatu yang salah itu dianggap benar, yang benar itu dianggap janggal. Aliran apa meneh kuwi. Pernah loh ada jamaah saya cerita, Mas pripun? Aku rak bar salat subuh ning masjid kono kae. Lah terus pripun? Nek ra kunut ya aku ngerti ya, nek Muhammadiyah ra kunut. Tapi aneh, berdiri langsung sujud, langsung berdiri lagi. Iku aliran apa, Mas? Oh, itu beliau sedang sujud tilawah. Jumat nggih? Iya, Jumat. Itu imamnya baca ayat sajdah, terus sujud tilawah, berdiri lagi. Itu bukan aliran opo-opo. Opo-opo ono di NU yo ada, di Muhammadiyah ya ada, di yang lain juga ada itu. Tapi karena beliau tanya, konfirmasi, maka jadi tahu. Oh, lah muni dhewe ora tahu. Kula riyen nate, jenengan soalnya mboten kalih kula. Saya di masjid, beliau di musola. Saya nerangkan sujud tilawah, mau ngaji itu, mau sholat saya umumkan. Nanti saya baca ayat sajdah. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu sujud ya. Nggih gitu. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah ngono ciri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini sering sekarang di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang tidak tahu, imam kalau Jumat rakaat pertama selalu baca ayat sajdah. Kalau Nabawi tampak, haram kan kadang-kadang tertutup karena pembangunan. Imamnya sujud, makmumnya ruku. Padahal baca hamim sajdah. Allahu akbar. Imamnya sujud, makmumnya kan tidak lihat imam, depannya tembok, ruku makmumnya. Allahu akbar, baca ayat lagi, bingung makmumnya. Iki opo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah ini pentingnya kita belajar. Biar apa? Biar tahu apa yang seharusnya. Ada orang sholat
ndak ngerti. Jamaah dicolek, sholat kok colak-colek gitu. Ada yang mundur, sholat kok jalan-jalan, kan ndak tahu. Nah, dan yang terakhir bi annakum mana'un nasa minat ta'lim ma la ya'lamun. Karena kalian tidak mau mengajar orang yang ndak tahu. Ketika ilmu sudah diperdagangkan, ketika ilmu sudah diperjualbelikan, ketika orang tidak ada fulus, tidak bisa belajar, maaf, yang kaya dan yang miskin lebih banyak yang miskin. Yang kaya dan miskin lebih banyak yang miskin, yang kaya sok nggak belajar sehingga serempak. Maka saya sering buka, pokoknya mau ngaji sorogan datang ke rumah dari Al-Munawir di WA. Pripun niku syaratnya waktu sepakat tidak ada biaya A, biaya B, biaya C, pokoknya ngaji ya, mulai Senin ini jam 1 saya ngaji Alfiyah sama Naso Idiniyah. Santrinya berapa? Satu bagi saya tetap saya ajar. Kenapa? Kita tidak tahu, siapa tahu yang satu itu besok jadi orang. Kita punya kontribusi sedikit tapi jadi lebih baik banyak tapi ambiar. Bapak punya 1 lembar tapi $100 lebih baik daripada 100 lembar ribuan rupiah sobek-sobek sedang belanjanya di Amerika. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ar-rijalu arba'atun, orang itu ada 4 macam. Pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fatabi'uhu. Orang yang tahu dan dirinya tahu bahwa dia tahu, dia adalah orang alim, maka ikuti dia. Wa rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa naimun fa aikiduhu. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, dia seperti orang yang tidur, ingatkan dia. Wong alim gak gelem mulang ngaji, aku lak wong goblok, aku lak wong bodoh. Nek wong sing alim ndak mau ngajar ngaji, nanti yang ngajar ngaji orang bodoh baru dia opiak-opiak. Wong goblok kok mulang ngaji, lah kowe sik pinter ngopo? Sibuk dengan bisnis terus, ndak pernah punya waktu untuk ngajar. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri an la yadri fa huwa mustarsyidun farsidu. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia orang yang butuh petunjuk, beri petunjuk dia. Dan yang terakhir adalah rajulun la yadri wa huwa la yadri an la yadri fa huwa jahilun fajtanibu. Orang yang tidak tahu, dirinya tidak tahu juga bahwa dirinya itu tidak tahu, itu orang yang bodoh. Orang seperti itu tinggalkan, jauhi dia. Itu kata Al-Ghazali. Sekarang tak tambah lagi, rajulun la yadri wa huwa la yadri an la yadri fa yu'allimun nasa bima la yadri. Orang yang tidak tahu, tidak merasa tidak tahu, dia ngajar orang dengan apa yang tidak dia ketahui. Guys, repot ini. Wong bodoh tapi mulang. Sekarang banyak belum selesai ngajinya wis mulang. Naudzubillah min dzalik. Bahasa Arab ra iso blas, mulang tafsir, repot. Bahasa Arab tidak bisa mulang tafsir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, rusak. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu rahmatullah, pilihan kita 2. Kalau memang jadi orang yang tahu, maka amalkan dan ajarkan. Kalau memang orang yang belum tahu, maka belajarlah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.